Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 801. Batu Darah Naga Sejati. Menurut deduksi para pendahulu kita, ini adalah tulang punggung naga alternatif, kata Helian Sung Sui. Tulang punggung, baik untuk manusia atau binatang iblis, adalah tulang yang sangat penting. Itu bahkan lebih penting daripada tengkorak. Jika ini adalah tulang punggung naga, maka tidak heran ia mampu menghubungkan langit dan bumi. Kekuatan naga hilang. Ling Han menekan tangannya ke pohon kolosal. Pola tulangnya putih pucat, dan meskipun pernah mengalami yang tahu berapa milenia, itu tidak terluka. Namun, tidak ada lagi sepotong kecil aura elit yang beredar di dalam. Kalau tidak, jika bagian penting seperti tulang punggung secara acak melepaskan sepotong aura, kemungkinan besar setiap pembudidaya biasa di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier akan ditekan sedemikian rupa sehingga kakinya menjadi lemah. Jangan ceroboh. Meskipun tempat ini tidak memiliki kekuatan naga, selama kamu naik ke tingkat tertentu, akan ada efek intimidasi. Selain itu, semakin tinggi Anda melangkah, intimidasi ini akan semakin menakutkan, Helian Sun Sui memperingatkan. Bokso fail. Koem, seolah-olah memberikan demonstrasi untuk kata-katanya Peng, mereka melihat seseorang jatuh dari atas. Dia mendarat dengan kokoh, dan langsung hancur berkeping-keping. Dia adalah anggota dari Shiraze, tetapi bukan salah satu dari bloodline naga sejati. Sebagai gantinya, dia adalah anak ajaib dari Willow Octopus Rache. Tidak ada satu tulang pun di seluruh tubuhnya, dan rasnya dikenal kuat dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Namun, dia telah kehilangan nyawa di sini. Orang lain jatuh, tetapi kali ini, dia tidak mati. Namun, setidaknya setengah dari semua tulang di tubuhnya masih hancur, dan darah mengalir darinya seperti pilar. Tak lama kemudian, darahnya telah mewarnai tanah di bawahnya merah. Dia berjuang untuk bangun, dan dengan paksa menggunakan kekuatan asalnya untuk mengembun tulangnya yang patah. Dia mengambil beberapa pil alkimia dan menelannya sebelum dia duduk dalam posisi bersila dan mulai memperbaiki efek obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pohon tulang ini terlalu besar. Mungkin akan ada orang yang jatuh darinya setiap saat, dan mereka hanya belum melihat mereka karena bidang penglihatan mereka yang terbatas. Apakah kamu ingin memasuki menara hitam? Ling Han bertanya pada Helian Sun Sui. Apakah kamu memandang rendah aku? Helian Sun Sui bertanya dengan tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah mutiara cerah dari Laut Utara, dan kecakapan pertempurannya saat ini mungkin bahkan lebih unggul dari Ling Han. Ling Han mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan yang baik dari yang buruk. Saya hanya peduli dengan Anda, jadi saya ingin memberi Anda kesempatan untuk beristirahat. Tidak perlu, Helian Sun Sui segera mulai memanjat pohon tulang. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam waktu singkat, dia telah mencapai ketinggian lebih dari 300 meter. Namun, segera, kecepatannya melambat. Huniu, ayo kita pergi juga. Huniu mengangguk dengan renyah, dan bersama dengan Ling Han, mulai memanjat. Seperti yang diharapkan, ketika mereka telah mencapai sekitar 300 meter, ada sedikit tekanan yang keluar dari pohon tulang. Karena tidak ada yang bisa terbang di sini, dan mereka hanya bisa memanjat pohon, mereka harus memegang dahan dengan kuat, dan dipaksa untuk menahan tekanan semacam ini setiap saat. Menghadapi tekanan pada level ini, Ling Han dan Huniu secara alami tidak mengindahkannya. Mereka berdua berubah menjadi kilat, dan dengan cepat memanjat batang pohon secepat mereka kilat. Helian Sun Sui juga tidak lambat. Dia tidak hanya mempelajari petir ke-9 surga, tetapi dia sendiri sangat jenius, dan ketinggian bakatnya sama sekali tidak kalah dengan Su Xiuran dan kelompoknya. Lebih dari 2 jam kemudian, mereka telah melewati banyak orang dalam perjalanan mereka.
beberapa masih baik-baik saja, dan hanya berkonsentrasi memanjat pohon. Namun, ada beberapa yang benar-benar berusaha menyerang Ling Han dan yang lainnya. Kemudian, Ling Han secara alami tidak memiliki reservasi dan bergerak tanpa belas kasihan. Dia mengguncang orang-orang ini yang tidak bisa mengendalikan tangan mereka turun ke pohon, dan itu akan menjadi takdir apakah mereka hidup atau mati. Ling Han dan yang lainnya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Sekarang, mereka sudah memanjat 2/3 pohon, dan kekuatan naga itu menjadi semakin kuat, yang bahkan menyebabkan Ling Han dan Helian Sun Sue mengeluarkan keringat. Hanya Hu Niu yang benar-benar acuh tak acuh. Pada satu saat, dia akan naik tinggi, dan pada saat berikutnya, dia akan turun dan mendesak Ling Han untuk menambah kecepatannya. Ling Han berpikir bahwa jika seseorang meletakkan serangan di pintu masuk ke lantai 3, efeknya akan luar biasa, dan kemungkinan jatuh untuk perangkap itu mungkin lebih dari 90%. Namun, tulang punggung ini benar-benar terlalu besar, jadi siapa yang tahu dari mana target akan naik. Jadi, jika seseorang ingin melakukan penyergapan, mereka setidaknya membutuhkan beberapa ribu orang untuk membentuk lingkaran. Selain itu, setiap orang dari mereka harus memiliki kecakapan pertempuran di puncak Heaven Tier, atau masih tidak akan bisa melakukan apapun melawan Ling Han. Namun, Hu Niu benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuatan naga, dan dengan pengintai ini, siapa yang dapat menyergap mereka dengan sukses, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Tetapi setelah 2 jam, mereka bertiga masih mencapai puncak pohon tulang dan masuk ke lantai 3 gua naga hantu. Lingkungan di sini berbeda lagi. Di sekeliling mereka, mereka dikelilingi oleh bebatuan gunung yang gundul. Tetapi setiap batu berwarna merah tua. Dari jauh, itu tampak seperti tanah darah, tetapi juga seperti lautan api yang membakar. Crimson adalah nada warna utama tempat ini, dan selain itu, tidak ada warna lain di sini. Rumput darah naga juga akan tumbuh di celah-celah bebatuan di sini, kata Helian Sun Sue. Meskipun mereka telah mengumpulkan lebih dari 100, dan lebih jauh lagi, juga memiliki persediaan hati pohon yang berlimpah dari Blood Locust Treeman, harta karun semacam ini tidak akan pernah terlalu banyak. Ling Han mengangguk. Ketika pohon mereka melanjutkan perjalanan, mereka terus mencari, tetapi tidak membuang waktu terlalu banyak di jalan mereka. Setelah semua, fokus utama dari perjalanan ini adalah True Dragon's Tooth. Ini adalah harta paling berharga. Jika mereka membuang terlalu banyak waktu di sini, ketika waktu penutupan gua naga hantu tiba, mereka akan diusir. Kemudian jika mereka ingin masuk lagi, itu akan menjadi sesuatu selama 500 tahun kemudian. Keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, dan mereka memiliki panen yang cukup besar di jalan mereka. Ini secara alami adalah karena Ling Han telah menggunakan mata kebenaran, dan dapat melihat melalui segala sesuatu besar atau kecil jelas, yang secara alami berkontribusi besar. Dengan cara ini, kecepatan mereka pasti akan terpengaruh, tetapi gua naga hantu akan terbuka setidaknya selama setengah bulan setiap kali. Dan mereka hanya menghabiskan 5 hari di sini sekarang, jadi tidak peduli apa, mereka masih memiliki sekitar 10 hari lagi. Ada pria besar di depan. Ling Han menarik pandangannya dan menggosok matanya. Dia telah menggunakan Eye of Truth terus-menerus beberapa hari ini, yang membuat matanya terasa agak sakit, yang pada gilirannya cukup tidak nyaman. Mungkinkah itu kera iblis? Helian Sun Sue bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ekspresi pertanyaan Ling Han, dia menjelaskan, monster di lantai 3 sebagian besar terlihat seperti sejenis kera atau monyet. Namun, berdasarkan kesimpulan, ini mungkin kutu naga alternatif, dan terbentuk setelah menyerap darah naga. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan ekspresi aneh ketika dia bertanya, makhluk yang sangat kuat seperti naga alternatif masih akan memiliki kutu ketika itu di masa jayanya? Tentu saja tidak. Tetapi di usia tuanya, seiring dengan berkurangnya kehidupan, ia bahkan mungkin tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Pada saat itu, kutu akan menjadi hal yang normal, jelas Helian Sun Sue. Dragon Rache memiliki umur yang sangat panjang, dan bahkan di usia tuanya, dengan hanya satu napas yang tersisa,
itu mungkin hanya benar-benar mati setelah 8 hingga 10 tahun. Kemudian, tidak aneh jika parasit memakannya pada periode itu. Sama seperti bloodworms di lantai pertama, mereka mungkin juga mutasi aneh yang memberi kehidupan di usia senja dan ketika hidupnya menurun. Kutu-kutu itu menyerap darah naga, dan sebenarnya bisa tumbuh hingga ketinggian sekitar 30 meter. Itu benar-benar luar biasa, kata Ling Han, tersenyum. Namun, kutu besar ini duduk di sana tanpa bergerak seolah-olah sedang menjaga semacam harta. Siapa tahu, mungkin ada rumput darah naga lain. Ayo, mari kita pergi dan melihatnya. Mereka berjalan terus, dan dalam waktu singkat, mereka melihat bahwa memang ada monster merah besar yang berjongkok di depan mereka. Itu berbentuk monyet, tetapi memiliki 6 anggota badan, jadi memang, itu masih lebih mirip kutu. Dan di bawah kutu ini, ada batu besar berwarna darah, yang memiliki warna yang jauh lebih dalam dari batu lainnya. Helian Sun Sue sedikit bersemangat ketika dia bertanya, mungkinkah itu Bloodstone naga sejati? Chapter 802. Flea King. Batu darah naga sejati terbentuk dari irigasi esensi darah naga alternatif. Jadi batu darah seukuran kepalan tangan sebanding dengan rumput darah naga berdaun 3, dan potongan besar seperti yang ada di depan mata mereka, benar-benar mengejutkan. Dengan demikian, Ling Han dan Helian Sun Sue keduanya terengah-engah, memiliki rasa kejutan yang luar biasa. Namun, kutu besar ini berada di Shattering Void Tier, memancarkan sensasi menindas yang mengerikan hanya berbaring di sana di kejauhan, dan mendekati sedikit lebih dekat, kulit Ling Han dan Helian Sun Sue akan retak. Fisik mereka adalah tingkat logam langka tingkat ke-9, namun mereka bahkan tidak bisa mendekat, berfungsi untuk menunjukkan kekuatan kutu besar. Hancur Void Tier 10 bintang, 12 bintang, atau bahkan 13 bintang kecakapan pertempuran, Ling Han memiliki perasaan di dalam bahwa pelarian ini secara kasar mencapai tingkat Corpse King bermata 15, dan bisa dibandingkan dengan laba-laba perak besar di Minesaf kuno Fire Country. Akan sia-sia bahkan jika dia melepaskan formasi tanah naga es karena akan langsung dihancurkan. Apa yang harus dilakukan? Harta itu ada di depan mata mereka, namun mereka hanya bisa menatap kosong padanya. Ayo pergi, ayo pergi. Hun Yu menarik tangan Ling Han dan mulai berjalan maju. Dia benar-benar muda, sama sekali tidak tahu apa itu ketakutan. Ling Han menahannya, dan berkata, kita tidak bisa, kehadiran di depan terlalu kuat, kita tidak bisa menahannya, dan kita akan segera meledak. Awalnya, formasi Ice Dragon Ground Blast bisa digunakan untuk menarik agro 1, tapi pria besar ini terlalu kuat, dan memusnahkan naga es dan memalingkan kepalanya hanya akan menjadi masalah instan. Tapi Niu tidak takut, kata Hun Yu, melompat dan melompat-lompat. Bakat gadis kecil itu tidak biasa, dia tidak takut dengan tekanan paksaan, dan bahkan racun, api, es, dan yang lainnya tidak efektif terhadapnya. Sebelumnya, dia bahkan bergegas melewati Heavenly Emperor of Thunder dan Fierce Block of Sense blokade. Tapi masalahnya adalah, dia tidak memiliki menara hitam, jadi bagaimana dia mengumpulkan batu darah sebesar itu? Selain itu, menara hitam sekecil biji sesawi, dan tidak bisa dibawa dengan Hun Yu, atau dia tidak bisa menyelinap lebih dekat dan kemudian Ling Han tiba-tiba muncul untuk merebut batu darah naga sejati dengan segera, lalu bersembunyi di. Niu akan menariknya pergi. Hun Yu mengajukan diri. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak, yang setidaknya bisa menyaingi Corpse King bermata 15, mungkin merupakan makhluk paling kuat di Gua Naga Hantu. Jadi itu sebabnya ia menjaga batu darah naga sejati yang besar. Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari itu. Jangan meremehkan Niu. Hun Yu tidak yakin. Dengan tangan di pinggul, dia berkata, kecepatan Niu adalah yang tercepat. Tubuhnya berubah menjadi kilat, dan dalam sekejap, dia muncul jauh di kejauhan, dan dengan kilat lain, dia muncul di tempat yang lebih jauh. Ling Han dan Helian Sun Sue mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Kecepatan tinggi seperti itu, bahkan mereka merasa terlalu rendah untuk dibandingkan.
Sudut mulut mereka berkedut. Semua orang mempelajari petir surga ke-9. Tetapi mengapa ada perbedaan kecepatan yang begitu besar? Niu Genius Hu Niu kembali dalam sekejap, berjalan mengudara. Ling Han mengangguk dan berkata, "Kecepatanmu benar-benar dapat dibandingkan dengan Shattering Void Tier, bahkan menjadi lebih cepat." Lalu Niu pergi. Hu Niu sama sekali tidak takut pada Raja Kutu itu. Ling Han memikirkannya lagi dan berkata, "Setelah kamu menghindari pria besar itu, kita akan bertemu 5.000 meter di depan dari sini." "Oke." Hu Niu menjawab dengan tajam dan menembak dengan siu, berhenti di depan Raja Kutu. Dia berkata dengan suara nyaring, "Stinky Guy, ayo tangkap Niu." Raja Kutu hanya menatapnya dengan santai, dan kemudian menarik pandangannya seolah-olah tidur nyenyak, terlalu malas untuk memperhatikan semut ini. Hu Niu sangat marah berani mengabaikan seseorang yang sangat imut seperti dia. Dia mengambil batu merah tua dan menutupi tubuh kecilnya sepenuhnya. Dia meraung keras, dan batu itu segera diikat dengan kilat. Siu, batu ini melesat dengan cepat seperti bola meriam ke arah Flea King. Sebelum batu menghantam, aura mengerikan Raja Kutu menghancurkan batu. Setelah mencapai ketinggian seperti itu, bahkan sepotong aura bisa menghancurkan bintang. Namun, pria besar itu akhirnya marah, dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat tubuhnya, melotot ke arah Hu Niu. Dengan segera ia menemukan bahwa semut itu berada pada jarak di mana serangannya akan melemah, dan melepaskan serangan tidak akan berakibat fatal. Itu sangat malas, dan langsung berbaring tidur. Lagi pula itu hanya semut, tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Siu, 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 Hu Niu melempar batu dengan cepat. Raja Kutu yang mengangkat auranya dapat menghancurkan bebatuan. Tetapi ada juga kekuatan petir yang diciptakan oleh petir ke-9 surga di dalamnya, sehingga bahkan Raja Kutu pun merasa tubuhnya menjadi agak mati rasa. Ini jauh dari kemampuan untuk menyakitinya, namun itu membuatnya sangat aneh. Akhirnya, setelah Hu Niu melemparkan lebih dari selusin batu, Raja Kutu dalam kemarahan yang menjulang. Raja ini tidak melepaskan kekuatannya sendiri, dan Anda benar-benar berpikir Anda dapat bertindak merajalela di atas kepala kutu ini? Dia meraung eksplosif, dan gelombang suara berubah menjadi riak yang menyebar ke sekitarnya. Batu-batu di sekitarnya semuanya hancur, suatu hal yang sangat menakutkan. "Hahaha, mau menyakiti Niu? Bak besar bau, Anda jauh dari itu." Hu Niu membuat wajah dan segera melompat pergi. Raja Kutu akhirnya bangkit dan menyerbu ke arah Hu Niu. Ling Han segera menyerbu ke arah batu darah naga sejati, tetapi begitu dia pindah, dia menemukan bahwa Raja Kutu telah mengakar sendiri di sini untuk waktu yang lama, dan aura penghancur Void Tier-nya hampir bersifat jasmani. Dia segera merasa bahwa udara seperti pedang saat dia bergerak, merobek kulitnya. "Ling Han," Helian Sun Sue buru-buru memeganginya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu kepala di menara hitam dulu, aku akan pergi sendiri." Tapi, Helian Sun Sue jelas khawatir. "Waktu untuk menyusui putra kami, Anda dada rata." Ling Han meraih Helian Sun Sue dan mendorongnya ke menara hitam. Dia melepaskan formasi tanah naga es. Itu jelas tidak bisa menahan terhadap Raja Kutu. Tetapi untuk melawan aura yang Raja Kutu telah tinggalkan bukanlah masalah. Semua orang ada di Shattering Void Tier. Meskipun ada celah, itu tidak besar untuk tingkat itu. Naga itu muncul, menetap di langit di atas Ling Han. Dia membawa formasi ke depan, tetapi segera menemukan bahwa formasi itu tidak berhasil meniadakan aura Shattering Void Tier. Sial, Ling Han hanya bisa menyimpan mata formasi dan berjalan maju sendiri. Kulitnya segera meledak dengan darah, dan pembuluh darahnya juga hancur di bawah tekanan seperti itu. Dia buru-buru mengoperasikan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan di bawah restu dari seni kuno dan ajaib ini, kondisinya langsung menjadi jauh lebih baik. Namun, dia masih harus terus maju, dan aura di depannya bahkan lebih mengerikan. Setelah berjalan untuk peregangan lain, tulangnya bergema seolah-olah patah. "Ini ujian yang bagus," Ling Han berkata dalam hati. Dia paling mahir dalam mengubah kesengsaraan menjadi pertemuan yang kebetulan,
di bawah tekanan yang begitu besar, hati pedang yang dia mungkin jauh dari mungkin bisa keluar dari kepompongnya. Sword Heart adalah level tier void hancur, dan jika dia bisa mengolah Sword Heart, akan lebih mudah untuk melawan terhadap aura void tier hancur. Dia maju selangkah demi selangkah, dengan darah mengalir di seluruh tubuhnya. Tetapi tatapannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah ketika sesuatu dalam tubuhnya sedang dalam proses dilahirkan. Chapter 803. Akhirnya memahami hati pedang. Dalam pertarungan Ling Han sebelumnya dengan Xianyu Ziyuan, niat bela diri Xianyu Ziyuan memasuki tubuhnya pada akhirnya, dan dia melawannya selama 1 bulan penuh sebelum memakainya. Ini memungkinkannya untuk menyentuh sedikit sisi jantung pedang, tetapi langkah terakhir ini bisa memakan waktu beberapa hari untuk dilewati, atau beberapa tahun, beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun, atau bahkan tetap tidak tercapai sepanjang hidupnya. Pemahaman tentang Dao benar-benar misterius. Pepatah. Untuk menutupi 90% dari jarak yang ditakdirkan seseorang membuat pelancong tidak lebih jauh dari titik tengah berarti bahwa sebelum berhasil, tidak ada bedanya dengan berjalan di tempat yang sama. Sekarang, aura Raja Kutu itu bahkan lebih mengerikan. Itu pada tingkat Raja Mayat bermata 15, dan dalam konfrontasi langsung, Raja Kutu bisa membunuh Ling Han beberapa ratus kali dengan satu nafas. Tapi sekarang, dia hanya untuk menolak kehadiran Shattering Void Tier, yang jelas merupakan masalah yang berbeda. Ini adalah kontes tingkat seni bela diri. Meskipun tingkat Ling Han jauh lebih rendah, dia hampir mengolah Sword Heart yang merupakan tempat kepercayaannya datang. Keluar dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu keluar, pedang hati. Ling Han berkata dalam hati, tapi itu selalu sedikit pendek, membuatnya marah. Beox Novel. Cheom Pu, dia memuntahkan darah di mulutnya. Di bawah penindasan kehadiran kehancuran Void Tier, bahkan dia akan sangat terluka. Di luar, yang elit Shattering Void Tier tidak sengaja mengekang kehadiran mereka. Jika mereka melepaskannya dengan ceroboh, maka kecuali mereka yang juga berada di Shattering Void Tier, yang lain semua akan terbunuh. Bahkan prajurit tier surga tidak bisa menahan kehadiran seperti itu dalam jarak dekat untuk waktu yang lama. Tulang-tulang di seluruh tubuh Ling Han hancur, dan seluruh orangnya terdistorsi di bawah penindasan kehadiran. Sekarang, tingginya 10 meter, tetapi tubuhnya kurus dan rapuh, tampak sangat aneh. Dia akan mati. Sebuah pencerahan melintas di benak Ling Han saat dia buru-buru melarutkan satu tetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan, dan tubuhnya segera pulih. Bahkan kehadiran Shattering Void Tier tidak bisa menghentikannya. Namun, pemandangan indah itu tidak berlangsung lama. Setelah tetesan esensi true fluid yang tidak bisa dihancurkan sepenuhnya larut, tubuhnya mulai rusak lagi. Kenapa dia belum memahami Sword Heart? Ling Han tiba-tiba menyadari bahwa dia terburu-buru. Bagaimana seni bela diri dapat dipahami dengan bergegas, lebih tergesa-gesa, lebih cepat dia berjalan di jalan yang salah. Itu tidak mengherankan di bawah kehadiran yang menindas dari elit Shattering Void Tier. Siapa yang tidak akan dilarikan? Dia menenangkan pikirannya, dan tidak lagi dengan sengaja mengejar Sword Heart, alih-alih fokus pada menahan tekanan. Tubuhnya masih memiliki sejumlah besar luka yang robek, membuatnya tampak seolah-olah telah membunuh ribuan orang, mandi darah dan menjadi setan. Langkah demi langkah Ling Han menjadi tegas. Darah mengalir, dan keringat mengalir. Tetapi tatapannya menyala terang ketika sebuah pantang menyerah muncul di dalam. Bahkan tanpa mempelajari Sword Heart, dia masih bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan kehadiran Shattering Void Tier. Paling buruk, dia akan dipenuhi dengan bekas luka. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri untuk sedikit terluka? Dia maju dengan langkah besar, semakin dekat dan dekat dengan batu darah naga sejati itu. Akhirnya, dia menyentuhnya. Beox Novel. Cheom, sukacita muncul dalam hatinya, dan pada saat ini, dia merasakan semacam belenggu yang hancur di dalam tubuhnya. Perasaan yang tak terlukiskan mengalir ke pikirannya dan niat pedang yang tak berujung melonjak dalam benaknya. Pedang hati, dia pertama kali terkejut sebelum menyadari hal itu. Ketika dia mengambil langkah terakhir, rohnya juga menyelesaikan transformasi,
Melewati satu langkah terakhir ke Sword Heart, dia memiliki pencerahan. Beberapa kebenaran tidak dapat secara sengaja dikejar kealamian, kebenaran datang secara alami sesuai dengan Dao. Saat dia memikirkan hal-hal itu, gerakannya tidak lambat, baik ketika dia menekankan tangannya pada batu darah naga sejati. Meskipun itu sangat besar, setelah menumbuhkan Sword Heart, indera surgawinya seperti itu telah dibentuk kembali, menjadi sangat sulit. Itu menyebar terbuka seperti jaring ikan dan menyelimuti batu darah naga sejati, menyimpannya ke menara hitam. Sudah selesai, dia berbalik dan mulai meninggalkan tempat kehadiran yang menindas. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa tegang. Dengan perlindungan Sword Heart, indera surgawinya stabil, bahkan kerusakan kehadiran Shattering Void Tear menyedihkan baginya. Dia masih terluka karena dia baru saja mengolah Sword Heart, bahkan tidak memiliki penguasaan awal, apalagi Sword Heart Illumination. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berjalan keluar dari daerah ini, dan Demon Body menunjukkan kekuatannya sebagai tulang yang patah dan kulit yang hancur langsung sembuh. Dia kemudian mengeluarkan satu set pakaian dari menara hitam dan berganti pakaian. Sepertinya dia tidak terluka sedikit pun. Hehe, serahkan batu darah naga sejati, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tetapi pada saat ini, 5 anak muda berjalan keluar dari balik beberapa batu merah tua, menatapnya dengan tatapan membunuh. Apa? Dia sebenarnya tidak memperhatikan mereka. Ling Han kaget, dan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia telah mengabaikan lingkungan sekitarnya dalam perjalanan kembali ketika dia terus-menerus mencoba untuk memahami penggunaan indah Sword Heart. Selain itu, memang ada batasan besar pada indera surgawi di sini, membuatnya gagal untuk memperhatikan kehadiran 5 orang. Jika mereka berada di level susiuran dan tiba-tiba melancarkan serangan fatal, bahkan dia mungkin sedang kebingungan, dia ceroboh dan lalai. Di masa depan, dia harus menjaga kewaspadaan setiap saat, atau mungkin mati karena beberapa detail kecil selama ada hari di mana kamu tidak mencapai puncak seni bela diri. Melihat bahwa Ling Han berani mengabaikan mereka, kelima orang itu sangat marah. Seorang pria dengan gaun bersulam berteriak, "Manusia, saya berbicara dengan Anda." Ling Han menarik pikirannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Batu darah naga sejati adalah apa yang aku peroleh. Mengapa aku harus menyerahkannya kepada kalian? Ingin, temukan sendiri. Aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Kalian sebaiknya tidak merusaknya." Hahaha, anak muda dalam gaun bersulam itu tertawa keras. Betapa lucu, manusia biasa berani menjadi kurang ajar. Apakah Anda tahu siapa kita? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Aku jelas tahu." Kelima orang itu tidak bisa tidak terlihat bangga, bahkan manusia tahu ketenaran mereka, betapa mengesankan. Namun, kata-kata Ling Han berikutnya membuat wajah mereka berkedut dan mengungkapkan ekspresi marah. Karena Ling Han menunjuk mereka dan berkata satu persatu, "Kamu kucing, kamu anjing, kamu sapi, kamu babi, dan kamu domba." Anak muda dalam gaun bersulam berteriak keras, "Saya Mo Yuanming, jenius keluarga kerajaan Barat Laut Mo." "Oh, jadi kamu dipanggil Mo Yuanming? Aku tahu, Dogo." Ling Han mengangguk, mengikuti dengan lancar. Seorang pria dengan pakaian ungu mendengus, dan berkata, "Potong omong kosong dengannya, ayo bunuh dia dan rebut batu darah naga sejati." "Ya, saudara kerajaan Zheng Xinwang." 4 orang lainnya menurutinya dengan ketat. Meskipun mereka semua adalah tokoh terkenal di generasi muda keluarga Mo, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Mo Zhengxin. Dia adalah seorang jenius super yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun atau bahkan ribuan tahun, memiliki darah leluhur murni, dan menjadi salah satu dari 3 raja besar di Laut Utara. Memiliki kemungkinan untuk maju ke Shattering Void Tier sebelum berusia 50 tahun. Mo Yuanming dan 3 lainnya mengelilinginya, sementara Mo Zhengxin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, merasakannya di bawahnya untuk menyerang. Perlombaan laut bangga, dan ketika mereka melihatnya, 4 dari mereka bergandengan tangan untuk bertarung dengan satu manusia sudah terlalu memikirkannya. Setelah semua, kehadiran Ling Han terungkap hanya di tingkat transformasi dewa, sementara ada prajurit tier surga di antara 4 orang.
Kesempatan terakhir, serahkan batu darah naga sejati, atau yang lain, mati. Chapter 804. Jenius Keluarga Mo. Aku tidak bisa repot-repot berbicara dengan kalian. Ling Han, bagaimanapun, memulai serangan itu, membentuk segel dengan tangan kanannya dan melepaskannya ke arah 4 orang. Cahaya keemasan langsung terpancar di sekitar. Itu adalah Earth Overturning Seal, kekuatan mistis. Kutu besar itu bisa kembali kapan saja, dan dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Setelah semua, dia mengolah Sword Heart dan bisa melawan kekuatan Shattering Void Tear. Tapi itu tidak berarti dia bisa menyaingi Shattering Void Tear, terutama makhluk seperti Flea King. Mungkin bahkan Raja Bulan dan sejenisnya akan pusing menghadapinya. Luar biasa. Mo Yuanming dan yang lainnya semua mendengus manusia Tier Transformation belaka yang berani menyerang mereka. Mereka mengangkat senjata mereka satu demi satu, meretas, menebas, menghancurkan, dan mendorong ke arah Ling Han. Ling Han tidak bisa membantu tetapi gatal untuk mencoba. Penggunaan pedang Heart secara ajaib adalah untuk mengendalikan senjata dunia, sehingga mereka yang disebut Raja Pedang, Raja Saber, atau Raja Tinju semuanya memahami jantung seni bela diri. Seolah-olah duduk di atas tahta, mampu memerintah dunia. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih dengan ringan, dan langsung, senjata di tangan Mo Yuanming dan 3 lainnya semua mengeluarkan suara lembut dan mulai bergetar ringan seolah-olah mereka akan lepas dari genggaman mereka dan terbang menuju Ling Han. Mo Yuanming dan 3 lainnya sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mereka mundur berulang kali dan berpegangan erat pada senjata mereka, takut mereka benar-benar akan terbang. Ling Han tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia baru saja mengolah Sword Heart, jadi itu belum cukup kuat. Kalau tidak, semua senjata itu harus terbang ke sisinya dengan satu pikiran, seperti pengawal kekaisaran yang melindunginya. Ini membuatnya lebih mengantisipasi banyak hal. Betapa luar biasa rasanya memiliki penguasaan hebat dalam Sword Heart, dan Sword Heart Illumination mewakili tingkat tertinggi di jalur pedang, mengklaim untuk memotong semua hal, bahkan memadamkan iblis dalam, atau bagaimana mungkin akan ada iluminasi dalam namanya. Pedang hati, kata Mo Zengxin dengan suara rendah. Tatapan hati-hati melintas di wajahnya. Apa? Pedang hati? Tidak mungkin, manusia ini satu-satunya di tingkat transformasi dewa. Bagaimana dia bisa memahami Sword Heart? Ya, bahkan pembangkit tenaga Shattering Void Tear mungkin tidak memahami Sword Heart. Bagaimana manusia ini layak mendapat kehormatan seperti itu? Mo Yuanming dan 3 lainnya tidak bisa mempercayainya. Dalam persepsi mereka, jantung seni bela diri hanya milik Shattering Void Tear, dan sebagian kecil dari mereka pada saat itu jelas tidak semua elit Shattering Void Tear memiliki hati seni bela diri. Mo Zeng memiliki ekspresi tegas saat berkata, "Kalian ingat Su Xiuran dan Zhang Mo yang bersama kita?" Jelas, Mo Yuanming dan 3 lainnya mengangguk. Keempat tamu itu adalah yang diterima secara pribadi oleh Kaisar Laut, dan meskipun mereka manusia biasa, mereka tidak berani meremehkan mereka sama sekali. Kedua orang ini juga mengolah Sabre Heart dan Sword Heart, dan menangkapnya lebih dalam dari manusia ini, kata Mo Zengxin. Apa? Mo Yuanming dan 3 lainnya terkejut, tertutup bulu merinding. Apakah manusia benar-benar ras yang sangat rendah? Ketiga orang itu bahkan tidak mencapai Shattering Void Tear, namun mereka memahami jantung seni bela diri yang tidak dimiliki oleh mayoritas elit Shattering Void Tear. Dengan perbandingan itu, mengapa rasanya seperti perlombaan laut adalah tingkat yang lebih rendah? Mo Zengxin, bagaimanapun, mendesah dalam hati. Perlombaan laut memiliki keunggulan absolut dalam penanaman tingkatan, dan dengan berkat darah naga, fisik mereka jauh melampaui manusia. Namun, sehubungan dengan pemahaman seni bela diri, manusia adalah tingkat yang lebih baik. Dengan kata lain, garis keturunan mereka adalah alasan kesuksesan mereka, tetapi juga alasan kegagalan mereka. Namun, dia segera menarik kembali emosi di dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan pedulikan ini sekarang, bunuh manusia ini, dan rebut batu darah naga sejati." Ya, Mo Yuanming dan 3 lainnya berteriak, dan mengelilingi Ling Han lagi. Ling Han mengangkat tangan kirinya.
Dia sekarang dipenuhi dengan minat tentang bagaimana Sword Heart beroperasi, terus-menerus berlatih, dan setiap saat, dia menemukan bahwa dia membuat kemajuan dalam pemahaman jantung pedang. Jadi bagaimana jika dia memahami Sword Heart? Dia hanya manusia, dan hanya di tingkat transformasi dewa. Mo Yuanming dan 3 lainnya menyerang, meluncurkan serangan ke arah Ling Han untuk kedua kalinya. Ling Han mengaktifkan Sword Heart dan memengaruhi senjata Mo Yuanming dan 3 lainnya. Seolah-olah alat roh di tangan mereka memberontak melawan mereka, dan serangan mereka tidak memiliki akurasi sama sekali. Mo Yuanming dan 3 lainnya terkejut. Tanpa akurasi, bagaimana mereka bisa terus berjuang? Jika Ling Han adalah pusat kekuatan Void Tier hancur, maka jadilah itu mereka tidak akan menang pula, tapi sekarang lawannya hanya di tingkat transformasi dewa. Namun membuat mereka begitu tak berdaya, benar-benar hal yang memalukan. Mereka menjadi gila. Ling Han bahkan tidak menghindari sekali dan membiarkan mereka menyerang sesuka hati, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ling Han. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Jantung seni bela diri. Apakah itu benar-benar kuat? Ling Han segera kehilangan minat. Keempat orang ini terlalu lemah, dan penggunaannya terbatas dalam membantunya meningkatkan pedang jantungnya. Dia mungkin harus bertarung satu sama lain dengan Su Xiuran dan Small Sword Emperor, menggunakan sabre atau Sword Heart mereka untuk meningkatkan sehingga Sword Heart miliknya sendiri dapat tumbuh dengan cepat. Dia menekan ke depan dengan tangan kanannya. Earth Overturning Seal bersinar dengan cahaya keemasan. Mengirim Mo Yuanming dan 3 lainnya terbang. Mo Yuanming dan 3 lainnya membasahi darah dengan keras, menderita luka berat di bawah serangan Ling Han. Good for nothing, kata Mo Zengxin dingin, jijik tertulis di seluruh wajahnya. Mereka bahkan tidak bisa merawat manusia di tingkat transformasi dewa. Jadi apa yang mereka jika tidak baik untuk tidak manfaatkan? Ling Han meliriknya sambil tersenyum, dan berkata, kamu mengatakannya seperti kamu sendiri tidak baik-baik saja. Aku jelas bukan yang baik-baik saja, kata Mo Zengxin dengan serius. Apakah kamu seorang yang baik atau tidak? Tidak ditentukan oleh kata-kata saja. Ling Han memberi isyarat padanya dengan jarinya. Ayo, biarkan aku memukulmu sampai yakin, membiarkanmu tahu bahwa kamu sendiri juga tidak berguna. Apakah itu mungkin? Mo Zengxin menjabat tangannya, mengubahnya menjadi cakar naga. Kau mengolah jantung seni bela diri, mengendalikan senjata di dunia, tapi senjataku adalah tubuhku yang telah berubah. Bisakah kau mempengaruhinya? Ling Han menatapnya beberapa kali lagi, dan berkata, kamu tampaknya cukup percaya diri pada dirimu sendiri. Jelas, saya dari generasi Mo, keluarga paling terkemuka di Laut Barat, baru berusia 27 tahun sekarang, namun sudah berada di lapisan ke-9 Heaven Tier, dan hanya 1 langkah dari Shattering Void Tier, kata Mo Zengxin dengan bangga. Ini memang mengesankan, cukup untuk dibanggakan. 1 langkah ini mungkin bahkan mungkin tidak akan dilewati sepanjang hidupmu. Mengandalkan garis keturunan, dan dibatasi oleh garis keturunan, pencapaian ditakdirkan terbatas jika Anda tidak dapat berjalan di jalan Anda sendiri, kata Ling Han sambil tersenyum. Bicara murah, manusia hanya berani untuk menyombongkan diri tanpa rasa malu. Mo Zengxin menyerang, tiba di depan Ling Han dengan 1 langkah, menjangkau dengan tangan kanannya yang cakar, dan menyerang langsung ke wajah Ling Han. Jika serangan ini dipukul dengan kuat, maka dengan ketajaman cakar naga, bahkan tubuh Ling Han akan sangat terluka. Ling Han mengulurkan tangan dan meraih cakar naga. Beraninya kamu mencari kematian? Mo Yuanming dan 3 lainnya mendengus. Cakar naga adalah senjata yang sangat hebat, namun kamu berani mencoba untuk membawanya langsung. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Ling Han meraih cakar naga, cahaya keemasan samar memancar dari tangan kirinya. Itu adalah tubuh berlian. Dia menangkapnya, stabil seperti batu besar. Bagaimana bisa? Mo Yuanming dan 3 mata lainnya hampir muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi manusia untuk meraih kecakar naga dengan telapak tangannya yang telanjang, apakah masih ada keteraturan alami? Apakah masih ada hukum negara? Siaan.
Chapter 805. Berjuang di perempat tutup. Bahkan Mo Zengxin tersentuh secara emosional. Dia menemukan bahwa tangan lawan sekeras logam itu tidak akan pecah atau terluka bahkan ketika digaruk oleh Dragon Claws. Ini terlalu menakutkan. Namun, Anda hanyalah manusia. Anda yakin ingin bertarung dekat dengan Sirace, terutama penguasa Sirace? Itu perlu untuk mengetahui bahwa kekuatan ras manusia adalah pemahaman mereka tentang seni bela diri. Membedakan dan memperkuat teknik dan keterampilan dianggap sebagai cara raja, tetapi pertempuran jarak dekat dianggap berada dalam domain pembudidaya tubuh. Seperti yang terjadi, karena penguasa balap laut memiliki kendali atas darah naga, masing-masing dari mereka adalah pembudidaya tubuh dan tubuh fisik mereka sangat tangguh. Dalam pertempuran jarak dekat, Anda tidak memiliki kekuatan fisik yang mengesankan. Berapa lama untuk meluncurkan serangan telapak tangan? Dalam waktu singkat itu, aku bisa meluncurkan beberapa ratus serangan dan menghancurkanmu. Mo Zengxin mendengus, sementara tangannya yang lain meraih Ling Han. Serangan ini cepat, akurat, dan tanpa ampun. Dalam jarak yang begitu pendek di antara mereka, bagaimana Ling Han bisa mengatasinya? Jika jaraknya lebih jauh, maka hanya dengan mengangkat tangannya, kekuatan asal yang meledak akan meledak. Itu akan baik-baik saja meskipun kecepatannya lebih lambat. Aku masih bisa menggerakkan lenganku lebih cepat daripada seranganmu yang bisa melintasi jarak itu. Tapi sekarang, tepat ketika tanganmu terangkat, Dragon Claw-ku telah menghantam dan hampir mematahkan lehermu. Senyum kejam terbentuk di sudut bibir Mo Zengxin. Dalam satu serangan ini, seorang jenius berbakat dari umat manusia akan mati. Ini membuatnya merasa sangat puas di hatinya. Di mana serunya membunuh orang biasa? Kepuasan membunuh 1.000 atau 10.000 dari mereka tidak bisa dibandingkan dengan membunuh satu jenius. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ling Han telah mengulurkan tangan kanannya dan meraih Dragon Claw-nya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, dia menjalani proses pengisian menuju Ling Han. Terlepas dari itu, Ling Han telah pindah kembali, dan ada sedikit waktu penyangga, jadi bisa dimengerti bahwa dia telah menggenggam tangannya. Tapi sekarang, mungkinkah manusia ini juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bereaksi begitu cepat? Ling Han tersenyum ringan, dan berkata, awalnya, aku masih menghargai kemampuanmu. Di masa depan, Anda akan dapat memberikan kontribusi jika terjadi bencana besar. Namun, Anda bersikeras mencari kematian, jadi saya tidak punya pilihan selain untuk memenuhi keinginan Anda. Aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu, tetapi kamu ingin membunuhku? Bermimpilah, Mo Zengxin mencibir, dan tiba-tiba mengarahkan tendangan terbang ke arah Ling Han. Ling Han mengangkat kakinya untuk melawan serangan itu. Peng, peng, peng. Kedua kaki mereka tak henti-hentinya menendang pihak lain karena kedua tangan mereka saling berpegangan. Setiap serangan kaki mereka tidak diizinkan untuk menyerah, dan dengan demikian saling mendarat dengan kuat di sisi lainnya. Beox Novel. Ceom, perlombaan laut memiliki kelebihan dalam hal fisik. Tubuh Mo Zengxin sebanding dengan logam berharga tingkat 9. Tapi Ling Han juga tidak lemah, dan juga telah mencapai tingkat ini. Secara teoritis, pertandingan antara keduanya harus menjadi dasi. Tapi dasi tidak berarti bahwa keduanya tidak akan terluka. Sebaliknya, dengan dampak dari setiap tendangan, cedera parah dipertahankan. Kedua kaki mereka sudah menjadi cacat di antara hit. Ini mirip dengan pedang yang sangat kuat yang mampu menghancurkan rintangan apapun. Jika dua pedang seperti itu saling bertabrakan, keduanya akan hancur atau bahkan hancur berantakan. Masalahnya sekarang adalah bahwa kedua kaki mereka telah dipelintir, dan tingkat distorsi agak menakutkan, tetapi mereka masih terus meluncurkan tendangan ke arah satu sama lain. Dalam pertarungan ini, keduanya berjanji semua dalam satu bentangan lebar. Jika salah satu dari mereka tidak bisa bertahan, maka yang ditendang bukanlah kaki, tetapi bagian vital dari perut bagian bawah. Jika dantian itu hancur, maka tidak akan ada yang lumpuh. Mo Zengxin diam-diam merasa menyesal. Pada titik ini,
Tidak ada kesempatan untuk menggunakan alat roh atau dekrit apapun. Lengan kedua belah pihak saling berpegangan, tidak mungkin untuk mengambil kembali. Dia adalah keturunan klan Mo. Dia telah membawa bersamanya beberapa harta yang kuat. Masing-masing sudah cukup untuk membunuh Ling Han, tapi sekarang tidak satu pun dari mereka yang bisa digunakan. Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Tapi siapa yang memintanya menggertak Ling Han sebagai manusia dan ingin melakukan pertempuran jarak dekat dengannya, berniat untuk menghancurkannya dalam satu pertukaran. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Ling Han tertawa dan berkata, "Kamu menyesal? Mengapa saya harus menyesalinya? Apakah Anda berpikir bahwa situasi Anda lebih baik daripada saya?" Mo Zengxin tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. "Ini benar-benar lebih baik daripada milikmu." Ling Han mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan pahanya yang patah segera kembali normal. "Apa?" Mo Zengxin terkejut. "Apa FCK ketahanan ini? Apakah kamu benar-benar manusia? Apakah Anda yakin bahwa Anda bukan monster? Bagaimana dengan sekarang?" Ling Han kembali mengirim tendangan terbang. "Ark!" Mo Zengxin tiba-tiba menjerit. Meskipun tidak ada peningkatan dalam kekuatan tendangan ini, dia merasa telah menerima pukulan keras pada dampaknya. Ini karena efek psikologis. Dia dipukul dengan parah, tapi Ling Han benar-benar sembuh. Kontras seperti itu secara alami menyebabkan dia berantakan secara mental dan merasakan rasa frustrasi yang kuat. Sebagai keturunan naga sejati, dia tiba-tiba kalah dari manusia dalam hal fisik. Ling Han tidak menunjukkan belas kasihan, dan meluncurkan tendangannya bahkan lebih cepat. Peng, 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 peng. Begitu semangat juang Mo Zengxin mulai goyah, dia secara alami tidak bisa melanjutkan dengan cara bicara yang sama. Tiba-tiba, dia ditendang oleh Ling Han dengan marah. Peng, dia tidak bisa mendapatkan Ling Han lagi dan dikirim terbang oleh tendangannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan sebagian besar perut bagian bawahnya menjadi cekung, tampak pemandangan yang mengerikan. Mo Zengxin bergegas dengan susah payah. Terengah-engah, dia menghembuskan napas udara sebelum sedikit tenang. Dia kemudian mengeluarkan gulungan yang sudah digulung. Dekrit Tier Void hancur. "Kamu sangat kuat, tapi terus kenapa?" Dia menyeringai. "Di depan kecakapan bertarung dari Shattering Void Tier, kamu tidak signifikan seperti semut." Mati. Dia tiba-tiba membuka dekrit itu, melepaskan tekanan kuat yang membuat keempat orang termasuk Mo Yuanming tanpa sadar berlutut ketika kulit mereka pecah dan daging pecah. Seolah-olah elit Shattering Void Tier telah tiba secara langsung, tapi itu bukan hanya cara yang mengesankan. Bahkan jika mereka adalah penguasa seni bela diri, tubuh mereka masih hancur. Ling Han tersenyum ringan. Dengan lambaian tangan kanannya, 108 belati tiba-tiba muncul dan membentuk formasi tanah naga es. Segera, naga es muncul, menghadap ke langit dan meraung keras. "Pergi!" Saat Ling Han mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jari, naga es bergegas dengan niat membunuh ke arah Mo Zengxin. Dekrit itu baru saja dibuka ketika seorang lelaki kekar keluar, memancarkan aura kuat dari Shattering Void Tier. Dia melihat serangan naga es yang mendekat, dan segera naik untuk menemuinya. Peng, peng, peng. Kedua belah pihak bertarung, dan kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier langsung menghancurkan semua batu gunung sekitarnya berkeping-keping. Beox Novel, Ceom, jika bukan karena tempat ini menjadi gua naga hantu, bintang-bintang di dunia tidak akan beruntung lagi. Siapa tahu berapa banyak yang akan dihancurkan. Pria itu ditekan. "Apa?" Kelompok 5 termasuk Mo Zengxin semua memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini adalah kartu truf terbesar mereka. Di gua naga hantu ini yang tidak bisa dimasuki oleh elit penghancur Void Tier. Bukankah dekrit penghancur Void cukup luar biasa? Tapi sekarang, dia benar-benar ditekan oleh satu sisi. Ling Han memahaminya dengan jelas di dalam hatinya seberapa kuat kekuatan yang bisa disegel dalam dekrit. Karena pembatasan ganda dari pembuat dan bahan dari dekrit itu sendiri, itu sudah sangat luar biasa untuk dapat mencapai kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang. Dalam Shattering Void Tier, 1 bintang adalah perbedaan antara langit dan bumi, belum lagi 2 bintang atau lebih. Dengan raungan dari naga es, dekrit itu hancur berkeping-keping.
Tidak, Mo Zengxin menjerit, tetapi dicekik sampai mati oleh naga es tanpa keraguan. Ling Han akan membunuh. Dia hanya ingin membunuh kelompok 4 termasuk Mo Yuanming, tapi dia terkejut ketika melihat bahwa Flea King terbang kembali di kejauhan dengan kecepatan peluru yang mencengangkan. Ketika pria besar itu melihat bahwa True Dragon Bloodstone telah menghilang, dia pasti akan mundur. Dia lebih baik mundur. Ling Han juga tidak bisa diganggu dengan mengambil tindakan terhadap 4 orang termasuk Mo Yuanming. Mereka tidak penting di matanya. Dia melompat, dan dalam sekejap, menghilang ke kejauhan. Chapter 806. Batch True. Ling Han bergegas ke tempat yang telah disepakati dengan Hu Niu. Setelah tiba, dia melihat bahwa gadis kecil itu sudah lama datang, dan sedang duduk di atas batu melambaikan kakinya, tampak bosan, bibir kecilnya cemberut dalam ekspresi yang sangat tidak bahagia. Setelah menemukan bahwa Ling Han telah datang, dia mengerang, dan berkata, "Ling Han, kamu terlalu lambat. Kamu sudah membuat Niu menunggu begitu lama." Maaf. Ling Han cepat-cepat tersenyum, dan berkata, "Niu benar-benar telah membantu saya kali ini." Hu Niu segera menjadi sangat senang. Sambil bertepuk tangan, dia berkata, "Niu adalah yang terbaik. Niu benar-benar yang terbaik." Ling Han menepuk kepala Hu Niu. Gadis kecil ini memang sangat istimewa. Mari kita lihat panen pertama. Ling Han dan Hu Niu memasuki menara hitam bersama. Dia kemudian memanggil Helian Sun Sue. Dia memegang Ling Jian Sue, dan mereka berdua datang bersama sebelum True Dragon Bloodstone yang besar. Iya. Ling Jian Sue menggeliat tangan dan kakinya yang kecil, berusaha keras untuk keluar dari dalam lengan Helian Sun Sue. Oh, Ling Han tertegun. Apakah orang kecil ini merasakan kekuatan Bloodstone naga sejati? Dia berhenti sejenak, dan berkata, "Sun Sue, lepaskan dia dan kita akan lihat." Secara alami, tidak mungkin untuk memiliki masalah di dalam menara hitam. Dengan demikian, Helian Sun Sue menempatkan putranya di tanah. Orang kecil itu segera menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan menyerbu menuju True Dragon Bloodstone. Meskipun dia belum mencapai usia 1 tahun, kekuatan dan kecepatan kasarnya sangat mengesankan. Dengan sangat cepat, dia berlari ke depan True Dragon Bloodstone dan naik 1 langkah pada satu waktu. Ketika dia mencapai puncak, dia dengan nyaman berbaring telungkup di atas permukaannya, seperti Raja Kutu sebelumnya. Ling Han segera memperhatikan bahwa pada tubuh pria kecil itu, ada garis-garis pola drakonik yang berkedip-kedip memancarkan cahaya redup. Ada curahan kekuatan naga. Selain itu, secara konsisten semakin kuat, dia akan menyerap darah naga sejati, dan terus menjadi lebih kuat. Bagi keturunan naga sejati, darah naga sejati jelas merupakan harta yang langka, dan mungkin bahkan sesuatu yang tak tergantikan. Ling Han berjalan dan meletakkan tangannya di Bloodstone naga sejati. Segera, seni tubuh 9 naga Tyrant secara otomatis diedarkan untuk mengekstrak esensi dari Bloodstone, memperkuat tubuhnya dan meningkatkan fisiknya sedikit, dengan peningkatan kekuatan yang substansial. Dia memiliki dorongan tiba-tiba untuk sepenuhnya menarik energi di dalam Bloodstone, dan membiarkan kekuatan kasarnya langsung melambung ke atas ke surga tier, atau bahkan lebih kuat. Dia segera menahan diri, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk kekuatan meningkat terlalu cepat. Seseorang perlu memiliki kondisi mental yang cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan seperti itu. Meskipun dari tingkat surga dalam kehidupan masa lalunya, kecakapan pertempurannya tidak kuat sama sekali, dan masa lalu dia bahkan mungkin tidak cocok dengan dirinya saat ini. Dia tidak memiliki keunggulan dalam kondisi mental. Dapat dikatakan bahwa selain berusaha maju di jalan akrab menuju tier surga, ia telah sepenuhnya melampaui kehidupan sebelumnya, dan kali ini hanya dalam rentang hanya lebih dari 5 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, itu membuatnya merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Setelah mencapai puncak tier transformasi dewa, itu perlu untuk membangun fondasi yang kuat dalam keadaan itu sebelum menerobos. Dia tidak bisa meninggalkan penyesalan apapun, jika tidak, itu bisa membawa dampak besar. Ling Han menarik tangannya, dan berkata, "Menara kecil, bagaimana anak ini akan menyerap darah naga sejati? Apakah akan ada masalah?"
menara kecil muncul, dan dengan tenang menjawab, fisiknya baik, jauh lebih kuat dari milikmu. Anda sebaiknya segera mati. Dengan begitu, anakmu akan mewarisi menara hitam, dan pastinya lebih hebat darimu. Sial, sudut bibir Ling Han bergerak-gerak. Meskipun kamu memuji anakku, kamu tidak perlu meremehkanku, kan? Menara yang bangga ini. Suatu hari, saya akan membuatnya berlutut dan menyatakan kekalahannya. Namun, ada baiknya jika tidak ada masalah. Biarkan saja anak ini berbaring di atas batu untuk menyerap darah naga sejati. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian apa yang bisa dicapai oleh kekuatan kasarnya begitu dia telah mengaktifkan basis rohnya. Tingkat bunga mekar, tingkat bayi spiritual, 3 orang termasuk Ling Han keluar dari menara hitam. Harta yang paling berharga tentu saja adalah True Dragon's Tooth. Sebagai perbandingan, yang lainnya hanya biji wijen. Bahkan Bloodstone naga sejati hanya bisa dianggap sebagai biji wijen yang sedikit lebih besar. Tepat ketika mereka keluar dari menara hitam, mereka mendengar raungan yang mengerikan, yang benar-benar mengguncang mereka sampai pada titik bahwa kulit mereka bergelombang seperti gelombang. Itu adalah Flea King, itu kembali, hanya untuk menemukan bahwa Bloodstone naga sejati tidak ada di sana. Itu secara alami meniup bagian atasnya, dan berteriak dengan keras seolah-olah ingin menghancurkan bagian dari dunia ini. Ayo pergi. 3 termasuk Ling Han pergi sekaligus. Untuk secara tegas menghadapi tingkat mayat bermata 15 ini, Flea King hanya mencari mati, hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Setelah berlari lebih dari 100 mil, meskipun raungan masih bisa terdengar, riak-riak di udara akhirnya tidak bisa memengaruhi mereka lagi. Inilah persisnya elit Shattering Void Tier hanya dengan raungan. Itu bisa menyebabkan cedera kejut pada elit Heaven Tier. Setelah berlari beberapa ratus mil lebih, raungan akhirnya menghilang sepenuhnya, dan ketiga orang itu menghela napas lega. Untungnya, pria besar ini tidak mengejar mereka dan menyerang kemana-mana. Kalau tidak, jika mereka menjadi sasaran, apakah mereka akan mampu bertahan bahkan jika mereka berhasil membangkitkan Reverie Life Sword? Mereka tidak lagi dengan sengaja mencari harta lainnya, baik itu True Dragon Bloodstone atau Dragon's Blood Grass. Sekarang mereka fokus pada True Dragon's Tooth. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa banyak waktu yang akan mereka habiskan di lantai 4. 2 hari kemudian, mereka sampai di ujung lantai 3. Di sini, tidak ada lorong atau gunung tinggi yang terbuat dari tulang. Hanya ada portal yang tampaknya biasa, tetapi terhubung ke dunia yang sama sekali berbeda. Di sisi yang berlawanan ada lautan api. Hehe, akhirnya aku sudah menunggu sampai kamu datang. Di tengah cemoohan dingin, kelompok 4 susiuran bisa terlihat muncul satu demi satu, menghalangi jalan ke portal. Ling Han tersenyum, dan berkata, untuk membuat kalian semua menunggu begitu lama, aku benar-benar minta maaf. Tidak masalah, kamu bisa mengimbangi kami dengan nyawamu, kata Kaisar Pedang Kecil dengan dingin. Lalu, aku bahkan lebih menyesal karena aku sangat menghargai hidupku, dan tidak punya niat menggunakannya untuk memberikan kompensasi kepada siapapun. Ling Han menatap keempat orang itu dengan dingin. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak takut pada 4 orang ini. Bahkan jika kecakapan pertarungannya kurang dari milik mereka, tubuhnya dapat terus sembuh, membuatnya menjadi orang dengan tawa terakhir. Namun, semua orang memiliki kemampuan untuk melawan lawan yang lebih kuat. Dengan Absolute Sabre dan Mountain and River Axe, mereka mungkin perlu mendapatkan Flea King dari awal untuk datang agar sama-sama cocok. Dia segera membuat keputusan. Dia akan bergegas maju dan pertama-tama mendapatkan gigi naga sejati. Adapun 4 orang, mereka bisa ditangani nanti. Mati, susiuran segera menggunakan Absolute Saber. Sementara Son of Lightning juga mengeluarkan gunung dan sungai aks. Diangkat tinggi di tangannya. Alat berharga ini telah dibangunkan, memancarkan aura yang tak tertahankan. Ling Han menarik Helian Sun Sue dan Hu Niu kembali ke menara hitam. Lagi pula, 4 orang lainnya sudah tahu bahwa dia memiliki alat surgawi spasial, jadi tidak masalah jika dia menggunakannya di depan mereka. Kau ingin menerobos kami, kamu terlalu naif, Kaisar Pedang Kecil mencibir, dan juga memegang pedang yang berharga. Dengan beredarnya niat pedang, alat berharga ini terbangun, memancarkan napas yang ganas,
bahkan jika itu tidak mencapai Shattering Void Tier, itu tidak akan jauh. Donglinger juga memegang pedang. Dia belum menguasai Sword Heart, tapi dia juga memiliki kekuatan hebatnya sendiri. Kekuatan dalam darahnya dilepaskan, dan di punggungnya, 2 sayap panjang menyebar, bersama-sama dengan ekor Phoenix ditenun dengan cahaya dan bayangan. Sepertinya dia telah menjadi Phoenix berwarna-warni. Keempat penguasa muda bergabung untuk menghentikan Ling Han. Selain Absolute Sabre dan kapak gunung dan sungai, dapat dikatakan bahwa mereka membuat barikade yang dibentengi dengan baik, bahkan untuk Shattering Void Tier. Tidak ada lebih dari beberapa yang mampu mengisi melalui peringkat mereka. Ling Han mengeluarkan Reverie Life Sword dan tersenyum. Kalau begitu aku akan menunjukkanmu. Chapter 807. Perangkap. Tanpa ragu, Ling Han melesat keluar, langsung menuju jalan yang menuju lantai 4. Selama dia masuk, Su Xiuran dan yang lainnya secara alami tidak akan bisa mengikuti. The Reverie Life Sword, karena kedekatan aura Absolute Sabre dan Mountain and River Axe, secara otomatis terbangun. Polanya bersinar, dan niat pembunuhannya berkobar ke langit. Ling Han tidak memanggil formasi ledakan tanah naga es. Niatnya sekarang adalah untuk menerobos masuk, dan tidak mengalahkan keempat orang ini. Tingkat kesulitannya sangat berbeda. Bagaimana mungkin Reverie Life Sword tidak dapat mempertahankan serangan gabungan tunggal dari Absolute Sabre dan gunung dan kapak sungai? Anda pasti bercanda. Kembalilah, 4 elit muda menggabungkan serangan mereka, dan bahkan menggunakan alat membunuh yang kuat seperti Absolute Sabre dan gunung dan kapak sungai. Bahkan elit Void Tier Shattering praktis tidak dapat mengalahkan mereka. Namun Ling Han menerobos masuk. The Reverie Life Sword memancarkan cahaya yang tak ada habisnya dari polanya, membungkusnya dengan erat saat dia menyerbu menuju pintu itu. Box Novel. Cheom, Hong, Hong, Hong. Dalam pertukaran sengit, Ling Han tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, namun memaksa jalan melalui barikade gabungan 4 penguasa muda, dan melemparkan dirinya ke pintu itu. Saat dia masuk, dia segera mengeluarkan bunga jiwa mati, di mana bunga luar biasa yang datang dari Netherworld langsung bersinar dengan cahaya gelap yang menekan nyala api yang mengelilinginya. Nyala api ini sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh fisik. Sebaliknya, mereka secara langsung mempengaruhi jiwa, berusaha membakar jiwanya menjadi abu. Dan bunga jiwa mati kebetulan mampu menekan mereka. Adapun mengapa bisa melakukannya, Ling Han juga tidak bisa mengerti. Dia hanya tahu bahwa efeknya memang luar biasa. Dia berbalik, namun melihat ekspresi di wajah Su Xiuran dan yang lainnya tampak sangat aneh. Mereka sama sekali tidak terlihat kalah bahwa dia berhasil menerobos masuk, tetapi lebih suka memakai nyengir dingin. Seperti yang mereka katakan, kau idiot bodoh. Ling Han, kita sudah tahu bahwa Anda memiliki alat surgawi spasial, namun masih sengaja mengungkapkan penggunaan bunga jiwa mati. Mungkinkah Anda mengambil kami untuk orang idiot? Su Xiuran mencibir. Donglinger melanjutkan, kamu salah. Kami sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk Anda dengar. Bunga jiwa mati adalah kunci untuk masuk ke lantai 4. Benar, tapi itu hanya salah satunya. Kunci lainnya adalah, seseorang harus membentuk jantung seni bela diri. Jika tidak, Anda masih akan terbakar menjadi abu. Setelah kamu mati, kita akan masuk dan mengambil bunga jiwa mati. Bagaimanapun, dalam kondisi Anda saat ini, Anda tidak akan bisa pergi jauh, Kaisar Pedang Kecil berkata dengan tenang. Ling Han memberi tanda "oh" dan tersenyum. Kamu semua dengan sengaja mengatakannya sekarang karena kamu ingin menahan aku di sini sebanyak mungkin. Di sisi lain, Anda telah menyegel jalan keluar sehingga saya hanya bisa tetap di sini, dan Anda dapat dengan mudah mengambil bunga jiwa nanti. Sekarang aku memikirkannya, kalian semua tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikanku sebelumnya. Betul. Menggunakan zona pembunuhan alami ini untuk melenyapkanmu, bukankah itu akan jauh lebih sederhana? Son of Lightning berkata dengan tenang. Ling Han tertawa keras, dan berkata, karena kalian semua tahu bahwa saya memiliki alat surgawi spasial, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya hanya perlu merunduk di dalam,
dan tidak masalah seberapa buruk kondisi di luar? Apa yang bisa mereka lakukan terhadap saya? Anda berpikir bahwa hanya karena kita belum pernah melihat alat Divine spasial sebelumnya, kita tidak tahu penggunaan alat Divine spasial? Donglinger mendengus mengejek. Alat Divine tata ruang hanya nyaman, tetapi tidak bisa sepenuhnya menutup lingkungan. Bahkan jika kamu bersembunyi di dalam, kamu tidak akan terhindar dari kematian. Ling Han menyeringai dan berkata, lalu bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan bunga jiwa mati atau alat surgawi spasial menguntungkan Anda. Anda semua tidak menemukannya sebelumnya. Itulah masalahnya sekarang, dan di masa depan, Anda juga tidak akan bisa melakukannya. Box novel. Cheom, mendengar kata-kata ini, Su Xiuran dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini memang kekhawatiran mereka. Mereka hanya pernah mendengar tentang keberadaan alat Divine spasial, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi bagaimana mereka tahu bagaimana cara mengambilnya? Su Xiuran merenung, lalu berkata, serahkan bunga jiwa mati dan alat surgawi spasial, dan kami dapat menghindarkanmu. Ketika dia melihat ekspresi Ling Han yang tidak peduli, dia mengulurkan tangannya, dan menyatakan, aku bisa bersumpah, kita juga bisa bersumpah, kata yang lain juga. Dibandingkan dengan gigi naga sejati yang berharga dan alat Divine tata ruang, kehidupan Ling Han secara alami dapat dikesampingkan untuk saat ini. Bagaimanapun, dia belum menjadi terlalu kuat. Ada banyak elit di 5 sekte besar yang bisa dengan mudah membunuhnya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kalian semua tidak tahu bahwa saya adalah orang yang tidak takut mati? Saya tidak akan tinggal mengobrol lagi. Sampai jumpa. Dia berbalik dan pergi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Su Xiuran dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, Ling Han jelas adalah orang yang cerdas, dan bagaimana mungkin orang yang pintar akan membuat pilihan seperti ini? Ini adalah situasi di mana tidak ada pihak yang menang, dan yang paling mereka derita adalah kerusakan ringan. Mereka hanya kehilangan bunga jiwa mati, tetapi dalam kasus Ling Han, dia akan kehilangan nyawanya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, Ling Han tampaknya tidak menjadi orang yang tidak takut mati, yang telah dia pamerkan. Mungkinkah dia telah membentuk Sword Heart? Ekspresi Su Xiuran berubah drastis. Dia paling sering bertarung dengan Ling Han, dan bisa dianggap lebih akrab dengan kepribadian Ling Han daripada yang lain. Ekspresi yang lain juga berubah. Ini bukan tidak mungkin. Sebelumnya, Ling Han sudah menyentuh perbatasan Sword Heart, yang membuatnya tidak terpengaruh oleh Su Xiuran dan Small Sword Emperor, dan membunuh Jia Ming dengan sukses. Orang lain tidak akan bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu, tapi bagaimana Ling Han bisa menjadi orang lain? Maka ini akan sedikit mengerikan. Sword Heart yang ditambahkan dengan Flower of Dead Souls akan cukup untuk menahan api yang membakar jiwa di lantai 4, dan itu pasti tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan True Dragon's Tooth. Dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk berjaga-jaga di sini juga. Saat batas waktu tercapai, Ling Han secara alami akan langsung dikirim keluar dari Gua Naga Hantu. Kami akan berjaga di sini. Jika saatnya tiba dan kami masih belum dapat menangkap Ling Han, kami akan segera kembali ke negara bagian tengah dan meminta elit tertinggi untuk bergerak. Kita pasti harus membunuh orang ini, betul. Dengan gigi naga sejati dan alat surgawi spasial dalam miliknya, pasti ada kebutuhan untuk membuat elit utama bergerak. Mereka berempat duduk di pintu masuk dan menunggu dengan sabar. Di mata mereka, hanya ada satu hal yang berharga di Gua Naga Hantu ini, dan itu adalah gigi naga sejati. Dengan demikian, mereka tidak bisa repot-repot membuang waktu untuk mencari harta lainnya. Tangan Ling Han mencengkeram bunga jiwa mati. Saat dia berjalan di lautan api ini, langkahnya mantap, dan dia sangat tenang. Mengesampingkan kemampuan mereka untuk membakar jiwa, kerusakan yang disebabkan oleh api ini pada tubuh fisik praktis nol. Lebih jauh lagi, dengan perlindungan bunga jiwa mati, dan dukungan hati pedang, dia tidak perlu takut di sini. Dia mengambil langkah besar ke depan. Struktur lantai 4 ini sangat sederhana. Itu hanyalah sebuah bagian besar sampai akhir. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain berjalan ke depan. Rupanya,
Gigi naga sejati terletak di akhir bagian ini. Namun, tidak ada yang bisa mendapatkannya, dan mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Jalannya sangat panjang. Setelah setengah hari, Ling Han akhirnya melihat akhirnya. Sebuah altar yang terbuat dari batu muncul di depannya. Itu besar, tetapi ada cincin cahaya ungu yang telah mengeras dan mengelilingi altar. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa melewati cincin cahaya ini. Kalau tidak, jika ada yang bisa melewati dan kembali, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengambil gigi naga sejati? Di tengah-tengah mezbah, ada taring raksasa, panjangnya 30 meter, dan benar-benar putih cemerlang, tampak seperti karya seni yang indah. Hanya dengan melihatnya memberikan semacam perasaan menyenangkan. Selain itu, meskipun dia berdiri begitu jauh dari itu, Ling Han masih bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang dipancarkan oleh taring. Gigi naga sejati. Chapter 808. Gigi True Dragon. The True Dragon's Tooth hampir dapat dijangkau. Ling Han berjalan ke depan. Dia sudah datang sejauh ini, jadi tidak peduli apa, dia ingin berusaha. Bahkan jika, pada akhirnya, dia harus menggunakan Reverie Life Sword untuk menebasnya dengan brutal, atau bahkan meminta menara kecil untuk bergerak, dia ingin mencobanya. Benda suci ditinggalkan oleh naga sejati satu, bahkan di alam abadi, ini adalah sesuatu yang akan diperebutkan, bukan? Weng, ketika Ling Han berjalan di depan lingkaran cahaya ungu itu, lingkaran cahaya itu beriak seolah-olah itu adalah air dan membungkusnya. Dia melihat ke bawah, dan melihat bahwa bunga jiwa mati di genggamannya memancarkan cahaya redup yang tampaknya membentuk semacam gema dengan lingkaran ungu ini. Realisasi membuatnya sadar. Jika ini tidak terjadi, maka begitu banyak orang yang berhasil datang ke sini sebelumnya, meskipun mereka semua akhirnya mati, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki bunga jiwa mati untuk dapat memperoleh gigi naga sejati? Karena itu tidak sulit untuk mencapai tempat ini. Kesulitan terletak pada bagaimana melewati halo ungu ini, dan bunga jiwa mati memainkan peran kunci. Aneh sekali, Ling Han mengerutkan kening, dan perasaan bingung muncul di hatinya. Tapi dia tidak mengingatnya. Dia sudah memasuki altar, dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah dengan hanya menarik gigi naga sejati ke menara hitam. Kemudian, bahkan dewa tidak akan bisa merebutnya darinya jika turun ke alam bawah. Weng, weng, weng. Dia berjalan di altar. Beberapa batu bata bersinar, membentuk semacam pola aneh yang mengalir bersama tanpa akhir seolah-olah semacam melodi misterius sedang dimainkan. Namun itu adalah pertunjukan tanpa suara. Dia berhenti, dan perasaan waspada yang kuat muncul di dalam hatinya. Jika ada bahaya yang tidak bisa dia atasi, dia akan memasuki menara hitam pada saat pertama, dan pasti tidak mencoba untuk berani. Bagaimanapun, naga terkuat di dunia dimakamkan di bawah tempat ini. Dia berhenti, tetapi batu bata masih menyala, berfluktuasi dalam kecerahan, membentuk semacam ritme. Aura samar beredar, kuno dan tua namun kuat seolah-olah itu telah mengalami ribuan tahun yang tak terhitung. Ini ditinggalkan oleh naga tua itu. Ling Han mengamati sejenak. Dan ketika dia menemukan bahwa hanya batu bata yang menyala secara bergantian, dan tidak ada perubahan lain yang terjadi, dia sekali lagi berjalan maju. The True Dragon's Tooth ada tepat di depannya, dan sama sekali tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Akhirnya, dia tiba di depan True Dragon's Tooth. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekan gigi naga sejati. Selanjutnya, dia hanya harus membungkus akal surgawi di sekitar taring naga ini, dan kemudian akan dapat membawanya ke menara hitam. Weng, bunga jiwa mati di tangannya bersinar cemerlang, namun juga cepat layu. Satu demi satu, kelopak layu jatuh seolah-olah esensinya telah disedot, menyebabkannya menjadi gelap dan tak bernyawa. Itu tidak lagi memiliki sedikit pun sihir untuk itu lagi. Tepat pada saat ini, gigi naga sejati juga memancarkan cahaya nyala, yang sangat menyilaukan. Bahkan Ling Han tidak bisa menatapnya secara langsung, dan dia buru-buru menoleh dan menutup matanya. Tapi tidak ada gerakan melambat untuk menarik gigi naga sejati ke menara hitam. Akal surgawinya telah melilit sepenuhnya taring naga.
tarik ke dalam. Ekspresi Ling Han berubah terlepas dari dirinya sendiri. Dia menyadari sebenarnya tidak ada cara baginya untuk menarik gigi naga sejati ke menara hitam. Bagaimana itu mungkin? Hanya ada satu hal yang menara hitam tidak bisa menerima, dan itu adalah individu yang memiliki perasaan. Hanya jika makhluk ini tidak menentang kehendaknya, menara hitam akan mampu menerimanya. Tapi sekarang ini jelas taring naga, jadi mengapa dia tidak bisa menerimanya di menara hitam? Taring naga punya keinginan sendiri, atau, dengan kata lain, taring naga adalah benda dewa, dan secara alami, tidak bisa dibawa ke dalam menara hitam. Ling Han tidak mengerti. Tapi sekarang, dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Jadi tidak ada cara baginya untuk memeriksa hal aneh apa yang terjadi pada taring naga ini. Itu tidak berubah pada siapa yang tahu berapa milenia. Jadi mengapa itu mengalami semacam perubahan tak terduga saat dia datang? Bunga jiwa mati. Seketika, kesadaran menyadarinya. Sebelumnya, meskipun banyak orang datang ke sini, tidak ada dari mereka yang membawa bunga jiwa mati bersama mereka. Hanya dia yang merupakan pengecualian, yang kemudian memicu beberapa perubahan misterius di True Dragon's Tooth. Tapi apa sebenarnya perubahan ini? Setelah setidaknya 15 menit, cahaya yang dipancarkan oleh True Dragon's Tooth akhirnya redup. Ling Han membuka matanya dan melihat bunga jiwa mati di tangannya benar-benar layu, hanya menyisakan batang yang telanjang. Dia berbalik untuk melihat True Dragon's Tooth. Taring raksasa ini yang seputih giok menjadi semakin transparan, dan bahkan menjadi transparan. Meskipun ada pola tenunan yang menutupinya, itu tidak mencegahnya untuk bisa melihat di dalam True Dragon's Tooth, di mana tampaknya ada bola sesuatu. Dia tidak bisa membedakan apa tepatnya itu. Polanya sangat efektif untuk perlindungan, tetapi dia samar-samar bisa melihat bahwa bola bergerak ini sangat mencengangkan. True Dragon's Tooth telah ditinggalkan untuk siapa yang tahu berapa milenia, tetapi sebenarnya ada semacam bentuk kehidupan yang dipelihara di dalam. Itu harus menjadi bentuk kehidupan yang memiliki kehendaknya sendiri. Itulah mengapa itu bisa menahan diri untuk tidak diterima oleh menara hitam. Perasaan tidak nyaman di hati Ling Han tumbuh semakin kuat. Dia terus merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam jebakan. Tapi itu sudah pergi sejauh ini, jadi dia masih mengaktifkan Eye of Truth, berniat untuk melihat dengan jelas. Shock, Ling Han kaget. Dengan Eye of Truth, dia akhirnya memiliki pandangan yang jelas. Bola sesuatu yang dipelihara di dalam taring naga sebenarnya adalah anak kecil. Dia terlihat berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dan lebih muda dari Hun Yu. Dia tampak sangat tampan, dan benar-benar telanjang, tetapi Ling Han tidak dapat menemukan sifat padanya yang menyatakan dia keturunan ras naga. Gigi naga ini benar-benar tidak masuk akal. Dalam perjalanan waktu yang panjang, ia benar-benar mengembangkan kehendaknya sendiri, dan mencapai kehidupan baru. Itu tidak benar. Ingat saja Corpse Boss dan Corpse 2, walaupun mereka adalah mayat yang dihidupkan kembali, mereka setidaknya telah berkembang dari seluruh mayat. Seekor gigi naga sebenarnya bisa memupuk kehidupan baru, bukankah itu agak terlalu jauh? Kakak, persis ketika imajinasinya berlari liar, satu demi satu muncul di gigi naga. Seolah-olah jaring laba-laba telah menyelimuti seluruh taring, dan kemudian, dengan seekor peng, seluruh gigi naga hancur. Kemudian, seorang bocah lelaki berdiri di tanah. Hahaha, akhirnya aku hidup kembali, kata bocah kecil ini dengan suara yang dipenuhi dengan kepolosan kekanak-kanakan, namun nadanya sudah tua dan dewasa. Dia menatap Ling Han, dan tidak bisa membantu tetapi dengan angkuh berseru, "Junior, mengapa kamu tidak berlutut sekarang karena kamu telah melihat leluhurmu?" Pada mulanya Ling Han tertegun dari mana monster ini berasal, tetapi kemudian dia segera menemukan bahwa anak lelaki kecil ini hanya berada di tingkat penyulingan tubuh. Jadi kegelisahan apa yang masih dia miliki, dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraihnya. "Penghinaan, untuk benar-benar berani memperlakukan saya dengan kasar, lihat saja bagaimana aku akan berurusan denganmu," kata bocah itu dengan marah. Weng, naga yang menakutkan mungkin memancarkan darinya. Itu sangat mulia dan agung, dan bahkan Xianyu Tong dan Wen Renjie tidak akan bisa menghentikan diri mereka berlutut segera di hadapan tekanan seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, tetapi murni dominasi garis keturunan.
Tapi apa efek intimidasi naga ini pada Ling Han? Dia bukan anggota ras naga, dan sudah membentuk hati pedang. Selain itu, dia juga memiliki menara hitam di dalam yang mendukungnya. Jadi hal yang paling dia takuti adalah tekanan mental semacam ini. Tangannya mencengkeram, dan bocah itu sudah jatuh ke genggamannya. Ling Han tertawa, mengangkat tangannya yang besar dan mulai memukul pan asteris T anak kecil itu. Pa. Itu segera menyebabkan bocah lelaki itu meletus menjadi ratapan nyaring, wajahnya yang kecil benar-benar merah. Ini terlalu memalukan. Seberapa tinggi statusnya, namun sebenarnya punggungnya dipukuli oleh seorang junior, terlebih lagi, itu adalah punggungnya yang telanjang, yang membuatnya ingin memuntahkan darah karena rasa malu. Junior, berhentilah segera. Apakah kamu tahu siapa aku? Bocah kecil itu berteriak keras ketika dia terus berjuang tanpa henti. Tangan Ling Han tidak berhenti jatuh ketika dia terus memukul pan asteris T anak kecil itu seperti orang gila, dan berkata dengan tenang, jika aku tidak salah menebak, kamu pasti naga alternatif itu? Chapter 809. Kemunculan kembali naga alternatif. Bocah lelaki itu terkejut meskipun dia sendiri, dan bertanya, mengapa kamu membuat dugaan seperti itu, FCK? Jika kamu bukan naga alternatif itu, mengapa kamu bisa menyerap esensi dari True Dragon's Tooth? Selain itu, kau bertingkah sangat dewasa dan tua sehingga hanya dengan melihatmu akan membuat orang berpikir ke arah itu. Ling Han berkata dengan putus asa, tetapi tidak melanjutkan tamparan juga. Dia dengan santai melemparkan bocah laki-laki itu ke satu sisi, lalu melemparkan sehelai pakaian. Bocah kecil itu mengenakannya, tetapi ini adalah pakaian Ling Han, dan baginya, itu benar-benar agak terlalu besar, begitu lama sehingga bahkan tangannya tidak bisa dilihat lagi, lengannya terseret ke lantai. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan, dan bertanya, apakah tidak ada yang lebih kecil? Ya. Tapi itu semua untuk perempuan. Apakah Anda menginginkannya? Tanya Ling Han. Bocah lelaki itu ragu-ragu sejenak, lalu, dengan menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya akan memakai yang ini, kalau begitu. Dia menggulung lengan baju dan kaki celana, tapi pakaiannya terlalu besar, jadi dia masih tampak agak tidak pada tempatnya, menyebabkan Ling Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Karena kamu sudah tahu siapa aku, namun kamu masih berani menertawakanku, apakah kamu bosan hidup? Anak kecil itu mengancam dengan ganas. Pa, Ling Han menyampaikan ketukan di kepalanya, langsung menyebabkan bocah itu mencengkeram kepalanya kesakitan. Apa itu? Apakah saya belum mengalahkan Anda untuk tunduk sekarang? Bocah laki-laki itu bingung, dan bertanya, mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan nagaku? Meskipun saya telah kehilangan semua kultivasi saya, kekuatan naga saya masih yang terkuat di dunia. Keturunan ras naga akan terpengaruh olehku. Box novel. Ceom, Ling Han mendecakkan lidahnya, dan berkata, buka matamu dan lihatlah dengan saksama. Bagian mana dari diriku yang terlihat seperti keturunan ras naga? Apa? Kamu sebenarnya bukan keturunan ras naga? Wajah bocah itu penuh dengan rasa tidak percaya. Tapi aku jelas merasakan aura balap naga darimu, ini normal. Istrinya adalah anggota ras naga, dan putranya juga memiliki garis keturunan ras naga. Lebih jauh lagi, dia juga mengolah seni tubuh 9 naga, jadi apa yang aneh tentang dia memiliki sedikit bau naga? 1. Ling Han menjemput bocah laki-laki itu dalam satu gerakan, dan berkata, aku benar-benar lupa bertanya padamu. Kamu dipanggil apa lagi? Bocah lelaki itu bekerja keras untuk menunjukkan ekspresi serius, menyilangkan tangan di atas dadanya, berpura-pura dicadangkan. Namun, Ling Han memegang kerah bajunya, dan tubuhnya terus-menerus menggeliat-geliut di sekitar, yang secara instan menyebabkan suasana keseriusan yang ia coba pakai untuk sepenuhnya menghilang. Dia menjadi marah karena dipermalukan, dan berkata, bahkan jika kamu bukan keturunan ras naga, aku adalah seniormu yang tahu berapa tahun. Anda perlu menjaga rasa hormat yang pantas terhadap saya. Selain itu, ranah ini masih membutuhkan saya untuk keluar dan menyelamatkannya. Sebuah pemikiran melintas di kepala Ling Han. Di masa lalu, naga alternatif itu sangat kuat, dan bahkan dewa yang turun tidak bisa membunuhnya.
jadi dia pasti harus tahu kebenaran tentang perhitungan. Sekarang, setelah melewati tahun-tahun tanpa akhir dan dilahirkan kembali, dia pasti tidak akan puas untuk mati di sini karena usia tua, sama sekali tidak berdaya. Tabungan yang disebut, mungkinkah itu juga menunjukkan celah terbuka langit? Dia tidak bertanya langsung. Sebagai gantinya, dia berkata, "Jangan berpikir aku tidak tahu. Tempat sialan ini hanya bisa dimasuki dengan bunga jiwa mati. Itu pasti trik Anda, dan memiliki hubungan yang pasti dengan kelahiran kembali Anda. Anda harus tahu, saya adalah orang yang membawa bunga jiwa mati, jadi saya dermawan Anda. Anda masih mengudara senior dengan saya. Apakah punggungmu gatal karena dipukul lagi, meskipun bunga jiwa mati telah dibawa oleh kelompok susiuran? Apakah Ling Han perlu menjelaskannya dengan jelas kepada naga alternatif? Aura anak kecil itu tidak bisa membantu tetapi melemah. Ling Han benar. Kunci kelahirannya adalah bunga jiwa mati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilewatkan, dan dari aspek ini, Ling Han memang penyelamatnya. Dia berpunuk dan menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahumu namaku yang sebenarnya. Nama keluarga saya adalah Helian, dengan nama Tianyun, dan saya adalah naga terkuat di dunia ini." Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, yang menyebabkan Ling Han memandang rendah dirinya meskipun dia sendiri. Dari kelihatannya, setelah dia mendapatkan kehidupan baru, kepribadian naga alternatif ini juga telah mengalami perubahan besar. Kalau tidak, apa perlunya ada elit tertinggi dengan 20 Star of Shattering Void Tier menjadi begitu tsundere? Keberadaan semacam ini sama sekali tidak perlu meminta persetujuan orang lain, dan akan mampu menyamai bahkan dewa yang turun ke alam yang lebih rendah, menjadi kuat ke tingkat yang tak terlukiskan. Namun, nama keluarga Helian, mungkinkah dia leluhur tua Helian Rong, FCK? Maka dia pasti tidak bisa membiarkannya mengetahui bahwa istrinya adalah Helian Sun Sue. Kalau tidak, orang ini pasti akan bertindak tsundere sampai mati, dan mengudara di hadapannya. Ling Han mengulurkan tangannya, ancaman yang jelas. Sebelum dia bertanya, "Kamu jelas telah mati untuk siapa yang tahu berapa banyak milenia, jadi bagaimana kamu hidup kembali?" Dengan keberadaan kuat saya, apa yang aneh tentang saya bisa menjalani kehidupan kedua? Helian Tianyun berpunuk. Ling Han secara alami tidak akan mempercayainya. Bahkan di alam abadi, sangat sulit untuk bereinkarnasi jiwa, jadi itu jelas lebih sulit di sini di alam rendah. Namun, ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi bahkan jika dia telah menyelamatkan hidupnya, bagaimana mungkin Helian Tianyun akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya? Jika Anda ingin mengetahui rahasia orang lain, Anda harus mengungkapkan rahasia Anda sendiri. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ling Han bertanya, "Kamu menyebutkan menyelamatkan dunia ini, apakah kamu mengacu untuk membelah langit terbuka, Hong? Bahkan jika ini adalah gua naga hantu, yang bisa mengklaim sebagai pesawat independen?" Saat Ling Han mengatakan kata-kata membelah langit terbuka, guntur masih terdengar di sekitar mereka. Helian Tianyun hanya bisa terpana, dan berseru, "Kamu monster, kamu sebenarnya tidak ditoleransi oleh surga." Tidak, 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 Anda memiliki potensi untuk mengancam dunia ini. Karena itulah kau dirasakan oleh dunia, yang ingin menarik kesusahan guntur untuk melenyapkanmu. Wajah Ling Han menjadi gelap terlepas dari dirinya sendiri. Memiliki monster tua yang tahu berapa ribu tahun yang lalu menunjuk ke wajahnya dan memanggilnya monster, tidak peduli apa, masih membuatnya merasa canggung. Berapa lama aku benar-benar tidur sehingga akan muncul orang yang aneh di dunia? Helian Tianyun meraih kepalanya dan berseru, "Wah, dan aku masih ingin menyelamatkan semua kehidupan di dunia ini dan menjadi Mesias. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa bisnis saya akan direbut dari saya. FCK, 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 kenapa aku tidak bangun lebih awal?" "Tahan kesedihanmu," kata Ling Han dari samping. "Tidak ada yang meninggal di keluargaku, jadi kesedihan apa yang akan kurasakan?" Helian Tianyun berkata dengan jengkel. Ling Han terdiam sesaat. Sepertinya naga alternatif ini seharusnya menjadi pelawak di masa lalu juga. Seperti kata pepatah, lebih mudah untuk mengubah gunung dan sungai daripada mengubah karakter seseorang. Bahkan jika dia telah berubah dari pengalaman memperoleh kehidupan kedua,
itu tidak mungkin bahwa dia akan banyak berubah. Hanya jika dia seorang pelawak alami dia akan seperti ini. Namun, Anda menyebutkan membelah langit terbuka, jadi Anda harus sudah tahu kebenaran tentang perhitungan alam abadi, kata Helian Tianyun, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ling Han mengangguk, dan bertanya, di masa lalu, Anda tidak menghancurkan kekosongan dan menjadi abadi. Apakah itu karena Anda menemukan Sky Ceiling Grid Formation? Betul. Awalnya, saya berpikir bahwa setelah saya berkultivasi ke tingkat tertinggi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan kehampaan. Tanpa diduga, saya masih belum cocok. Helian Tianyun menghela nafas. Syukurlah, saya punya rencana alternatif. Meskipun saya menderita cedera serius pada waktu itu, saya masih berhasil melarikan diri ke sini, dan meninggal duduk di sini. Namun, aku memelihara sepotong perasaan surgawi di dalam taring naga untuk mencari kehidupan dari kematianku. Ketika saya masih muda, saya mendapatkan ramuan surgawi yang akan memungkinkan jiwa mengalami metamorfosis. Jadi, aku hanya mengeraskan hatiku, meninggalkan tubuh asliku, dan memperbarui tubuhku dengan gigi naga sejati. Hehe, saya telah menumbuhkan taring ini ke tingkat naga sejati, dan bahkan di alam abadi, itu akan menjadi harta yang luar biasa. Sekarang, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, memadatkan esensi naga taring ke dalam tubuh saya, dan mengambil langkah terakhir dengan bantuan bunga jiwa mati, akhirnya saya hidup kembali. Pada saat itu, meskipun tubuhku sudah sangat kuat, aku masih belum cukup kuat untuk menanggung semua pikiran dari kehidupan di dunia ini, tapi kali ini, aku pasti akan bisa. Chapter 810. Mengambil seorang murid. Dalam kehidupan terakhirnya, Helian Tianyun ingin membelah langit, tetapi membelah langit akan membutuhkan pembentukan suatu bangsa. Bagaimanapun, kekuatan individu terbatas, sementara wilayah ini tidak memenuhi persyaratan untuk membiarkan seseorang menjadi abadi. Tanpa dukungan kekuatan bangsa, kekuatan siapapun tidak akan sekuat kemampuan membelah langit. Bahkan dewa tidak bisa melakukannya. Melepaskan sejumlah besar kekuatan hanya akan menyebabkan mereka diusir oleh dunia. Tetapi itu adalah kasus yang berbeda dengan dukungan kekuatan bangsa karena tingkat budidaya asli belum melampaui batas dunia. Dunia juga memiliki aturan yang perlu diikuti, jika tidak, membelah langit hanya akan menjadi kata-kata kosong. Tetapi menggunakan kekuatan bangsa sebagai dukungan dengan sendirinya menempatkan beban besar pada seorang individu, jadi bagaimana itu bisa dilakukan tanpa fisik yang cukup kuat? Bahkan dengan kekokohan dan kekuatan fisik anggota ras naga, dan kekuatan naga alternatif pada waktu itu, dia masih belum memilih untuk membelah langit. Itu karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menanggung kekuatan bangsa yang dibentuk oleh pemikiran gabungan dari semua kehidupan di dunia ini. Dalam kehidupan ini, Helian Tianyun menggunakan True Dragon's Tooth untuk mereformasi tubuhnya. Kemudian, ketika dia sekali lagi dibudidayakan kembali ke Shattering Void Tier, fisiknya secara alami akan lebih kuat. Mungkin, ia kemudian benar-benar mampu menahan pikiran-pikiran gabungan dari semua kehidupan di dunia ini. Namun, sekarang ada monster seperti kamu, aku bisa lebih santai, dan tidak perlu bagiku untuk mengambil tanggung jawab membelah langit terbuka ke pundakku. Helian Tianyun tertawa. Bahkan dunia bergerak karena kamu, yang jelas menunjukkan bahwa kesempatan kamu untuk sukses sangat tinggi. Ling Han merenung, lalu menjawab, kamu benar-benar beruntung kamu berhasil menunggu sampai kedatangan bunga jiwa mati. Benda ini adalah barang dari Netherworld. Mungkin, seumur hidup, itu tidak akan pernah datang kepada Anda. Aku tidak percaya bahwa True Dragon's Tooth ini dapat membiarkan jiwamu dilindungi selamanya. Hehe, itu sebabnya aku bilang aku orang yang sangat beruntung. Ditakdirkan untuk hidup kembali, kata Helian Tianyun, tersenyum. Lalu kamu berencana untuk membantu saya? Ling Han bertanya. Tentu saja. Bahkan jika saya menjalani kehidupan lain, saya masih tidak memiliki kepercayaan menerobos formasi besar penyegelan langit itu. Jadi saya hanya bisa menempatkan harapan saya untuk membelah langit terbuka, kata Helian Tianyun.
Ketika dia berbicara tentang Sky Ceiling Grid Formation, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu menyebabkan dia menderita luka yang luar biasa dan dia hampir mati. Jadi dia secara alami masih memiliki rasa takut yang tersisa. Ling Han tertawa dan menukas, "Kamu hanya di tubuh Refining Tier saat ini, jadi apa yang bisa kamu bantu, P? Tubuhku saat ini dipelihara dari True Dragon's Tooth, dan ditambah dengan fakta bahwa aku telah mencapai puncak manusia dalam kehidupanku yang terakhir. Aku akan berjalan di jalan lama dalam kehidupan ini, jadi tidak akan ada sedikit pun kemacetan. Anda hanya perlu memberi saya waktu beberapa tahun, serta sumber daya yang cukup untuk kultivasi. Seberapa sulitkah bagi saya untuk kembali ke puncak? Selain itu, kekuatan nagaku hanya lebih kuat dari sebelumnya. Naga apapun di depan saya hanya bisa tunduk dengan patuh dalam penyerahan diri," Helian Tianyun menyatakan dengan bangga. Efek ini memang cukup berguna. Jika Helian Tianyun bisa menaklukkan lautan dengan dia dan Ma Duobao di darat, maka kedua belah pihak hanya perlu menggabungkan wilayah masing-masing ketika saatnya tiba. Jadi bukankah seluruh wilayah akan diselesaikan? Tidak buruk, tidak buruk. Meskipun dia pernah ditipu oleh naga alternatif, dia masih mendapatkan sesuatu darinya. Ling Han menoleh untuk melihat dan berkata, "Namun, bunga jiwa mati telah diserap olehmu, jadi bagaimana kita harus pergi? Bodoh. Tempat ini telah terbentuk dari tubuhku dan digunakan untuk melindungi jiwaku. Saya menggunakan True Dragon's Tooth untuk menarik orang lain membawa bunga jiwa mati di sini. Sekarang setelah saya terlahir kembali, secara alami tidak perlu lagi keberadaan tempat ini," jawab Helian Tianyun dengan jijik. Benar. Meskipun kemampuannya saat ini sangat lemah sehingga satu jari akan bisa mendorongnya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia pernah menjadi naga alternatif. Ling Han ragu-ragu, lalu berkata, "Aku akan memperkenalkan kamu kepada beberapa orang." Ya, Helian Tianyun tampak sangat heran. Bahkan tidak ada jiwa di sekitar sini, jadi bagaimana Anda akan memperkenalkan saya kepada beberapa orang? Tapi dia baru saja menyelesaikan kota ketika dia melihat beberapa orang tambahan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ini membuatnya takut. Kemudian, dia berkata dengan sangat terkejut, alat surgawi spasial aktual, bocah ini memang dicintai oleh takdir. Sebenarnya bisa mendapatkan alat dewa spasial." Matanya menyapu, dan dia tidak bisa menahan saat dia berkata, "Ini adalah keturunan ras naga. Aku bisa mencium baunya pada mereka," katanya, menunjuk Helian Sun Sue dan Ling Jian Sue. Sementara itu, Helian Sun Sue menatap Ling Han dengan bertanya, "Siapa anak ini? Nenek moyangmu?" Helian Tianyun berkata dengan cara yang sangat tua. Helian Sun Sue secara alami tidak akan mempercayainya. Bocah mungil ini sebenarnya berani mengambil keuntungan darinya. Dia segera mengarahkan tangannya untuk mengetuk kepalanya. Namun, tangannya baru saja mengulurkan ketika Weng, naga tertinggi mungkin memancarkan darinya, menyebabkan tubuh halusnya langsung melemah. Kakinya bahkan tidak bisa menopang tubuhnya dengan baik lagi, dan dia terjatuh ke belakang. Ling Han mengulurkan tangannya dan menangkapnya dalam pelukannya. Ling Jian Sue, sementara itu, sangat marah. Meski si kecil baru berusia setengah tahun, kecerdasannya tidak bisa diukur dengan standar normal. Dia segera melompat keluar dari lengan Helian Sun Sue, berjongkok di tanah, dan langsung melolong ke Helian Tianyun. Helian Tianyun tertegun. Gadis kecil ini memiliki garis darah naga sejati yang sangat padat untuk benar-benar mampu menyamai kekuatan nagaku. Ya, dia menjerit mengerikan. Itu karena Ling Jian Sue sudah menembak dan memberinya pukulan langsung ke fakta, menyebabkannya jatuh ke tanah. Meskipun dia pernah menjadi naga alternatif, dan kekuatan naganya memang menakutkan, dalam hal kemampuan, dia hanya berada di tingkat penyulingan tubuh. Dan bagaimana dengan Ling Jian Sue? Kekuatan kasarnya telah mencapai tingkat Gusing Spring Tier, jadi secara alami, kecakapan pertempuran kedua belah pihak berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Si kecil memukulnya dengan keras, dan Helian Tianyun hanya bisa meratap kesakitan. Siapa yang memintanya menggertak ibu pembentuk? Namun Helian Tianyun hanya senang ketika dia berkata, "Orang kecil ini tidak buruk. Aku ingin menganggapnya sebagai muridku,
dan mengajari dia rahasia pamungkas naga yang tak tertandingi. Ekspresi aneh muncul di wajah Ling Han, dan dia bertanya, "Apakah kamu yakin ingin mengambil anakku sebagai muridmu, putramu?" Helian Tianyun heran, dan berkata, "Tidak heran garis darahnya begitu murni dan dia bahkan bisa benar-benar melawan kekuatan nagaku. Haha, aku pasti akan menganggap bocah ini sebagai muridku. Siapapun yang berani melawanku, aku akan menjadi musuh." Benar-benar kehilangan citranya, dia diinjak oleh Ling Jiansui, masih menangis dengan keras. Ling Han menggumamkan sesuatu dengan suara rendah ke Helian Sun Sue, menyebabkan mata indah Helian Sun Sue melebar. Ini benar-benar leluhurnya, tetapi jika Helian Tianyun ingin mengambil Ling Jiansui sebagai muridnya, maka bukankah ia akan sejajar dengan dirinya dan Ling Han? Kacau apa yang akan terjadi saat itu? Ling Han mengangguk dan menyetujui. "Baiklah, demi senioritasmu, aku akan membiarkan anakku menjadi muridmu." Dia pergi dan menjemput Ling Jiansui, lalu berkata, "Sekarang setelah kamu menerima muridmu, bagaimana dengan hadiah pertemuan pertama? Bagaimanapun, kamu naga alternatif, jadi jika kamu tidak cukup murah hati, orang lain akan benar-benar memandang rendahmu." Helian Tianyun tertawa datar. Tubuhnya telah berubah menjadi gua naga hantu. Lebih jauh lagi, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia benar-benar berkeliling tanpa busana. Jadi harta apa yang bisa dia hasilkan? Dia buru-buru berkata, "Aku akan mengajarkan semua yang aku tahu kepada bocah ini, dan ini lebih berharga daripada yang lainnya. Lupakan saja. Aku tahu kamu miskin." Ling Han dengan santai membuang beberapa herbal roh dan berkata, "Ini, ambil dan perbaiki. Tingkatkan kemampuan Anda dengan cepat. Jangan sampai Anda tidak bisa menandingi murid Anda sendiri yang berkuasa." Helian Tianyun terkekeh, dan tidak sedikit pun malu. Dia meraih roh herbal dan mulai mengunyah. Dalam waktu singkat, seluruh aura tubuhnya berduri liar, dan dia benar-benar menerobos ke elemen Gathering Tier. Memang, dia tidak memiliki hambatan apapun dalam budidayanya, dan tidak membutuhkan akumulasi kekuatan apapun. Menerobos itu semudah minum air baginya. Bersambung ke chapter 811. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.